Salom Somat ngeluh karena orang-orang Islam itu malas sholat. Ya jelas malas sholat. Ini video dia mengeluh, curhat tentang muslim yang malas sholat. Nanti saya akan komentari, dan khutbah saya ketika masih muslim juga saya jelasin. Kenapa orang masuk kantor berangkat pagi jam 6 sampai kantor jam 7, pulang jam 5, lembur sampai malam, hanya mau dapat gaji pokok untuk makan, minum, rumah, kredit. Begitulah on time ya. Hormatnya kepada atasan, salamannya cium tangan, ta'zim. Tapi sama Allah, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi memang betul-betul di luar logika akal. Logika akal orang yang tidak sholat itu sampai sekarang kita susah memahaminya. Memang betul-betul dikuasai syaitan. Memang betul-betul tersesat di jalan yang lurus. Orang sesat di jalan bengkok, sesat di hutan itu biasa. Ini di tengah alam yang terang benderang bisa nggak sholat. Orang dulu nggak sholat karena nggak ada air. Sekarang hujan di mana-mana. Dulu nggak sholat karena pakaian kotor. Sekarang pakaian 3 lemari. Kenapa nggak sholat? Lama juga saya mikir, kenapa orang nggak sholat? Lama baru saya pikir. Makan haram, nonton haram, pikiran haram, kerja haram. Oke. Laknat yang paling mengerikan. Saya jawab Somat. Setiap umat Islam memang wajib melaksanakan sholat karena ibadah yang bisa membuat kita lebih dekat kepada Allah. Ini juga bisa membuat perasaan hati tenang serta damai sejahtera. Tetapi kedamaian itu bukan karena kita merasakan indahnya sholat, tetapi lepas dari kewajiban sholat itu. Dan akhirnya orang yang selalu mengingat sholat itu selalu tertekan, terbeban, harus melaksanakan kewajiban. Kalau dulu saya pandai untuk menjelaskan bahwa sholat itu bukan sebuah kewajiban, tetapi rutinitas seperti kita harus makan dan kita harus bernapas. Demikianlah sholat. Ya itu dulu. Namun kalau sahabat Anda semua malas melakukan sholat, maka akan membawa dosa besar kepadanya. Nah, karena takut dosa, sementara kita harus menyelesaikan kewajiban, muncullah kerajinan itu. Tetapi kalau Anda bukan seorang pemimpin Islam, ataupun bukan imam di suatu kampung, ataupun orang yang merasa bangga menjadi imam di sebuah mushola, masjid, wah, juga pun malas untuk itu. Bahkan orang yang malas bisa mendapatkan siksa kubur katanya setelah meninggal, sebagaimana di dalam surat An-Nisa ayat 103. Sungguh sholat itu adalah kewajiban, kutiba alaikumul ala waktiha, harus sesuai waktunya atas orang-orang yang beriman. Dan penyebab sholat itu malas diabaikan mendapatkan nikmat surga katanya, sehingga orang rajin untuk sholat. Bagaimana seharusnya melaksanakan sholat itu? Nah, kalau saya catat dulu bahwa kenapa orang malas bersolat itu, karena memang anak muda apalagi banyak muslim itu melakukan maksiat. Semakin di pesantren itu banyak maksiat di pesantren, banyak melakukan tipu-tipu dan dosa. Murid-murid dan guru-gurunya sudah biasa melakukan hal yaitu maksiat itu. Nah, karena rajin maksiat di pesantren, mereka rajin untuk datang ke sana itu, datang untuk beribadah.
Tapi saya yakin di akhir-akhir masa, di tahun-tahun ini, akan makin banyak orang tidak mau lagi membawa anaknya ke pesantren. Kenapa? Karena pusat maksiat, pusat, sepertinya pesantren itu adalah rumah bordel. Nah, maksiat-maksiat yang sering dilakukan karena seseorang menikmati kebahagiaan duniawi sehingga melupakan kewajiban sholatnya ini. Ini yang harus Anda omongkan, somat. Maksiat itu, maka segera bertaubat saudara melakukannya itu. Tetapi Anda juga punya pesantren, somat. Anda harus belajar bahwa pesantren yang sedang Anda bangun dengan menggalang dana yang banyak ini, Anda harus memeriksa guru-guru itu, screening yang bagus sehingga guru itu jangan sampai punya mental busuk seperti pesantren-pesantren yang ada sekarang ini. Kenapa? Karena mereka akan awalau ji'taka bisyai'im mubin, apa saja musibah yang menimpa kamu itu karena maksiatmu, karena dosa-dosamu sendiri dan perbuatanmu sendiri. Inilah yang menyebabkan muslim malas sholat, ya karena banyak merokok, karena banyak mabuk, karena banyak pacaran. Tetapi saya ingat masa-masa saya kecil dulu itu, masa-masa mereka pada ketawa, cekikikan, kejar-kejaran setelah sholat subuh ataupun setelah tarawih. Di sanalah banyak maksiat itu, sehingga mereka merajin untuk tarawih saja. Tetapi kalau 5 kali sehari, siapa yang mau? Malas mereka, anak-anak muda itu. Kemudian lupa, yang kedua itu kenapa muslim itu malas, lupa akan pentingnya ibadah karena sibuk dengan hal-hal yang dapat membuat mereka itu kesibukan hari-hari, sehingga mereka lupa penting ibadah itu, lupa melakukan sebagai faktor utama seseorang menjadi malas beribadah. Ada juga orang yang sengaja lupa untuk melakukan ibadah karena takut waktu kesibukannya terputus, terpotong untuk ibadah. Maka di surat Al-Ankabut ayat 69, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang berjuang di sini, artinya tekun melakukan sholat, maka dia akan mendapatkan petunjuk-petunjuk yang luar biasa. Lanahdiyannahum subulana wa annallah lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang sering beribadah itu, maka Allah akan bersama-sama dengan mereka. Apakah karena saya rajin sholat waktu masa muda lalu saya mendapatkan pencerahan di dalam Yesus Kristus? Ya, bisa jadi. Maka di dalam ayat itu, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari jalan kami benar-benar akan ditunjukkan jalan, yaitu jalan Tuhan. Sesungguhnya Allah benar-benar bersama orang-orang yang berbuat baik. Apalagi orang malas bersolat, lupa akan kematian. Orang yang lupa mati, ya ngapain sholat? Tetapi karena saya sudah mati bersama Yesus, sholat nggak saya lakukan, saya masuk Kristen, saya akan memberitakan terus Injil keselamatan ini. Kenapa? Karena hanya Yesus yang mengalahkan maut, hanya Yesus yang mengalahkan kematian. Artinya kalau kita ikut Yesus Kristus, somat, maka selesailah semuanya itu. Nggak perlu takut, somat.
Ya kalaupun saya singgung-singgung kamu, ya pemanis khutbah saya yang memacu adrenalin saya bahwa ketidakadilan pemerintah Indonesia, saya ditangkap, kamu dibiarin. Itu untuk memperkaya hasanah berpikir, hasanah berdebat dan berdiskusi antara agama ini penting sekali untuk menunjukkan manakah ajaran yang benar, Islam atau Kristen. Jadi kalau kamu lupa mati, ya biarin aja. Kamu tetap berada di dalam kebohongan abadi. Orang-orang yang lupa akan kematian biasanya akan malas sholat. Tetapi saya tidak perlu lagi sholat seperti yang diajarkan oleh Muhammadmu itu. Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku. Apa orang sudah dikubur sudah 1400 tahun kok mendengar seruan-seruan. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu salah satu ketiganya itu nggak ingat mati maka tidak mau sholat, tetapi saya sudah berada di dalam Yesus Kristus yang mengalahkan maut. Itu membuat saya gembira terus, dan saya tidak takut lagi dengan siksaan kubur. Saya terhindar dari siksaan kubur karena saya ikut Yesus. Yesus sudah naik ke surga, sudah menyiapkan tempat bagi saya, dan saya tidak pernah takut sedikit pun. Itu Anda bisa baca di surat Ali Imran surat ketiga ayat 185. Tiap-tiap jiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. 4. Kenapa orang lupa sholat Semat? Pahala sholat itu loh. Pahala sholat penuh dengan kerendahan hati, bersih, tulus, murni, bisa membukakan surga untuk orang-orang yang melakukannya. Coba kamu ngomong kayak begitu, kamu malah curhat tentang sholat, orang gak mau. Gak mau lah. Tunjukkan bahwa sholat itu menghasilkan duit. Bagaimana sholat itu menghasilkan dana. Nah baru itu rame itu sholat. Sholat disebabkan karena seorang lupa akan pahala sholat, dan banyak pahala yang bisa kita dapatkan jika rajin sholat. Bayangkan sholat qobliyah subuh itu sama dengan mendapatkan harta dunia dan seluruh isinya, langit dan bumi. Itulah pahala sholat. Ngomong begitu seperti Adi Hidayat itu, jangan ngarang seperti ini. Ar-Ra'du ayat 22 dikatakan, dan orang-orang yang sabar karena mencari keridhaan Tuhannya, mendirikan sholat, menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi-sembunyi, terang-terangan, menolak kejahatan dengan kebaikan, orang-orang itulah yang mendapatkan tempat kesudahan yang indah. Itu katanya. Tetapi sekali lagi saya tentang sholat itu akan membuat orang semakin malas hidup. Sholat dalam Islam, kalau kami orang Kristen sudah bebas negeri kita untuk selama-lamanya. Lebih-lebih kalau mengingat bahwa cerita dongeng itu loh. Kan ini Idul Kurban lagi rame di Indonesia. Idul Kurban ini apa sih korbannya Muslim? Korban dongeng, cerita dongeng. Semuanya termasuk dongeng ketika Nabi menerima ibadah sholat, terbang dari Mekah dengan buruk, kuda putih berwajah perempuan, cantiknya minta ampun, dengan kecepatan 10 kali lipat kecepatan cahaya.
Bayangkan itu. Dan itu semua adalah dongeng sebenarnya, cerita dongeng. Mana mungkin orang nunggang kuda putih untuk menerima sholat itu kalau bukan sebuah korban dari cerita Arab. Ngapain percaya dengan cerita konyol kayak begitu? Maka semakin malas orang itu sholat. Ini khutbah kompilasi namanya, khutbah campur aduk untuk mempermalukan Islam sebenarnya. Tapi yang namanya orang Islam, ya silakan Anda bisa meneliti khutbah saya ini, saya salah atau somat yang salah. Kemudian khutbah saya ketika masih muslim bahwa orang malas sholat itu karena terlalu banyak melakukan perbuatan mubah, adalah sesuatu yang diperintahkan tapi apabila tidak dikerjakan tidak berdosa. Inilah mubah itu, perintah tapi kalau dilaksanakan, tidak dikerjakan, tidak berdosa. Orang yang malas sholat biasanya dipengaruhi karena terlalu berlebihan dalam hal mubah. Contoh perbuatan mubah terdapat di dalam firman Allah, yaitu Maidah ayat 2. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhallu sya'airillah wala syahril haram walal hadya walal qalaid wala amin bait al haram. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram karena mengganggu had hewan-hewan kurban, wal kalaid, hewan-hewan kurban yang diberi tanda, dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah. Mereka cari karunia keridhaan Allah, tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi engkau ke Masjidil Haram, mendorongmu melampaui batas, dan tolong menolong kamu dalam mengerjakan kebajikan takwa, jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Nah sekarang ini muslim selalu bertolong-tolong di dalam permusuhan, bermusuhan sesama Islam, memusuhi orang Kristen, mengganggu rumah ibadah, dan ini bagus sekali ini. Sehingga muslim ini makin lama makin merusak bangsa Indonesia. Oleh karena itu pemerintah harus berusaha ini. Bagaimana agar muslim di Indonesia jangan sholat lagi. Buang-buang waktu. Buang-buang waktu orang mau sholat. Sudah jelas itu korban dongeng agama, kemudian juga suka bertolong-tolongan di dalam berbuat dosa dan menghina bangsa lain, umat lain, melarang orang beribadah. Sehingga apa yang terjadi? Orang Islam sendiri semakin buruk namanya, dan orang Islam sendiri akan lebih banyak tertarik kepada kekristenan. Kenapa? Orang Kristen itu sederhana, gampang, mudah, dan enak pergaulannya. Jadi sesungguhnya sangat berat siksaannya itu. Itu Maidah ayat 2. Padahal yang benar itu ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bertolong menolonglah di dalam berbuat baik dan bertakwa. Ini malah ngerusak gereja. Itu somat. Ingatkan ada 5 hal yang membuat orang itu malas sholat. Ini yang harus diserang. Kita bersyukur ya dengan Adi Hidayat. Adi Hidayat ini bagus juga di dalam menjelaskan sholat itu.
Tetapi sekali lagi, orang tidak mampu kamu ajak untuk sholat itu. Kenapa? Sholat adalah cerita dongeng. Demikian saudara-saudara yang bisa saya sampaikan untuk menanggapi Abdus Somad tanpa saya memperpanjang videonya. Terima kasih, Tuhan memberkati.